Ada sesuatu yang berubah di balik angka yang selama ini kita kejar. Ternyata, bukan cuma angka di layar ini yang berubah. Mulai 24 Agustus 2026, cara YouTube menghitung view akan berubah. Kalau cara menghitung view berubah, apa yang sebenarnya terjadi pada video kita? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya ternyata tidak sesederhana angka di layar. Menurut penjelasan YouTube, mulai 24 Agustus, view akan dihitung ketika playback video dimulai. Sederhananya, ketika pemutaran video dimulai, playback tersebut dapat tercatat sebagai view. Karena ada perbedaan besar antara seseorang yang mulai menonton dan seseorang yang benar-benar bertahan. Karena satu view tidak otomatis berarti penonton betah. Tapi tunggu, selama ini banyak orang percaya view YouTube harus menunggu 30 detik. Tunggu, kalau begitu bagaimana dengan aturan 30 detik yang selama ini sering kita dengar? Anggapan bahwa setiap view YouTube harus menunggu 30 detik bukan aturan resmi universal yang bisa kita jadikan patokan. Yang perlu dipahami adalah konsep playback. YouTube menjelaskan perubahan ini berdasarkan dimulainya pemutaran video. Perubahannya lebih penting dari sekedar angka. YouTube sedang memperjelas penghitungan view berdasarkan playback. Kalau view bisa tercatat saat playback dimulai, apakah itu berarti video kita otomatis lebih mudah viral? Nah, justru ini pertanyaan yang paling menarik. Video panjang, shorts, dan live streaming punya cara penonton berinteraksi yang berbeda. Karena itu, cara menghitung playback perlu dibuat lebih konsisten di berbagai pengalaman menonton. YouTube menjelaskan perubahan ini dengan menjadikan dimulainya playback sebagai dasar penghitungan view. Perubahan cara menghitung view tidak otomatis berarti sebuah video akan lebih menarik atau lebih mudah direkomendasikan. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Karena video bisa mendapatkan banyak view, tapi belum tentu mendapatkan perhatian. Sekarang, kita uji satu anggapan yang sering membuat kreator salah membaca performa video. Sekilas, video A memang terlihat seperti pemenangnya. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi setelah penonton menekan play, ceritanya berubah. Video tersebut mendapatkan banyak playback. Tetapi, sebagian besar penonton tidak bertahan lama. Video B punya view lebih sedikit, tetapi penontonnya menunjukkan perhatian yang jauh lebih kuat. Satu angka saja tidak cukup untuk menceritakan kesehatan sebuah video. Yang ingin kita tahu bukan hanya berapa orang yang memulai menonton, tetapi seberapa banyak perhatian yang berhasil kita pertahankan. Kalau YouTube sekarang menghitung playback dengan cara yang berbeda, apakah angka view channel kita juga akan berubah? Bagi kreator kecil, perubahan angka sekecil apapun bisa terasa seperti masalah besar. Karena perubahan cara menghitung view bukan alasan untuk mengabaikan metrik lain yang menunjukkan apakah penonton benar-benar tertarik. Perhatikan view, engage views, watch time, audience retention, dan perubahan jumlah subscriber. Karena lebih banyak playback, tidak otomatis berarti lebih banyak penonton yang bertahan. Bagi channel kecil, tantangannya bukan hanya mendapatkan view, tetapi mengubah perhatian menjadi penonton yang kembali, dan akhirnya menjadi subscriber. Perubahan ini justru bisa menjadi kesempatan untuk memahami penonton dengan lebih baik. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melihat data nyata. Dan disinilah investigasi kita berhenti. Untuk sementara. Karena kalau kita ingin tahu jawabannya, kita tidak perlu menebak. Pertama, kita membutuhkan baseline. Data video yang dipublikasikan sebelum perubahan. Bukan untuk membuktikan bahwa perubahan ini pasti membuat performa naik atau turun, tetapi untuk melihat apa yang benar-benar terjadi pada data kita. Benar, kita tidak bisa asal membandingkan dua angka lalu menyebutnya sebagai bukti. Karena kalau terlalu banyak variabel berubah sekaligus, kita tidak akan tahu mana yang sebenarnya menyebabkan perbedaan. Karena mungkin perubahan terbesar bukan pada angka view,
tetapi pada cara kita memahami penonton. Dan mungkin inilah kesalahan terbesar banyak kreator ketika membaca performa videonya. 10.000 view memang terlihat besar. Tapi, angka itu sendirian belum bisa memberitahu kita apakah video benar-benar berhasil. Karena cerita sebenarnya justru dimulai setelah seseorang menekan tombol play. Inilah cara yang lebih sehat untuk membaca performa sebuah video. Bukan hanya berapa orang yang datang, tetapi berapa banyak perhatian yang berhasil kita pertahankan. Kita akan melihat data sebelum dan sesudah perubahan, lalu mencari pola yang benar-benar muncul. Algoritma bukan laboratorium dengan satu variabel. Banyak faktor dapat berubah pada saat yang sama. Karena mulai sekarang, angka view bukan lagi sekedar angka. Ia menjadi petunjuk. Dan kalau perubahan itu benar-benar terlihat, kita akan bongkar apa yang terjadi di baliknya. Kalau view-nya berubah, apa artinya? Kita nggak akan menebak, kita lihat datanya.